Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Saat ini saya berada di Dinas Oseanografi dan Meteorologi atau Disosemet, yang merupakan salah satu dinas di lingkungan Pusidrosal. Disosemet merupakan unsur pelaksana Pusidrosal yang bertugas menyelenggarakan fungsi bidang oseanografi, meteorologi, klimatologi, penerapan lingkungan laut, dan oseanografi meteorologi militer, baik untuk kepentingan TNI maupun umum atau nasional. Disosemet berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, pertahanan negara, serta pengelolaan sumber daya kelautan. Perbarui informasi Anda tentang Pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 8 Juni 2025 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Zahra, kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidrosal menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 bertempat di lapangan apel Pusidrosal pada Senin 2 Juni 2025. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wadan Pusidrosal, Laksamana Muda TNI Bambang Irawan, SE MTR Opsla, selaku Inspektur Upacara, antara lain menyampaikan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Nanang Permadi SE memimpin taklimat awal audit kinerja TW2 tahun anggaran 2025 Pusidrosal bertempat di ruang rapat IT Pusidrosal pada Senin 2 Juni 2025. Pusidrosal selaku penanggung jawab kegiatan audit kinerja IT Pusidrosal menyampaikan audit kinerja IT Pusidrosal pada bidang opslat, bidang umum, bidang pembendaraan, bukan untuk mencari kesalahan untuk dipermasalahkan, akan tetapi IT Pusidrosal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah di Kota Mateni AL melaksanakan pembinaan sehingga jika terdapat permasalahan, segera dilaksanakan pembenahan dan diarahkan agar lebih baik. Dan Pusidrosal menghadiri Interregional Coordination Committee yang ke-17 bertempat di Sekretariat IHO Monaco yang berlangsung 3 hingga 6 Juni 2025. Pada kegiatan tersebut, Dan Pusidrosal memimpin delegasi Indonesia yang didampingi oleh Atasan Laut RI di Paris dan Kadis Hidro Pusidrosal. Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain laporan dari tiap komisi regional, rencana pembangunan pusat infrastruktur IHO, dan perkembangan rencana strategis IHO tahun 2027 hingga 2032. Pertemuan ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan kebijakan global dengan kebutuhan regional demi mendukung keselamatan pelayaran, pengelolaan data laut, dan pembangunan maritim yang berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Indonesia selaku Ketua IAHC memaparkan terkait kegiatan yang dilaksanakan di tingkat regional sejak IRCC ke-16 dan kursus atau pendidikan dalam rangka pengembangan kapasitas. Selain itu disampaikan juga mengenai tantangan yang dihadapi, diantaranya terkait status IAHC, overlapping INC, dan perkembangan S100 negara anggota IAHC. Wadan Pusidrosal didampingi Wakil Ketua Gabungan Jale Senastri Pusidrosal, Nyonya Ninik Bambang Irawan, menghadiri penutupan pendidikan reguler sekolah staf dan Komando TNI Angkatan Laut atau Dikrekseskoal Angkatan ke-63 tahun anggaran 2025 yang bertempat di Auditorium Yosodarso Seskoal, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa 3 Juni 2025. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM MTR Opsla bertindak sebagai iru pada upacara penutupan Dikrekseskoal dengan meluluskan 142 pasis terdiri dari 120 pasis TNI AL, 4 pasis TNI AD, 4 pasis TNI AU, dan 8 pasis Polri, serta 6 pasis dari mancanegara yang berasal dari Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Wadan Pusidrosal menghadiri taklimat akhir audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun anggaran 2025 bertempat di ruang rapat Gedung Jenderal TNI Umar Wirahadi Kusuma, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur pada Rabu 4 Juni 2025. Kegiatan taklimat akhir audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun anggaran 2025 di Komando atau Satuan TNI Wilayah DKI telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei hingga 4 Juni 2025 yang berlangsung dengan aman,
tertib dan lancar. Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan tim Itjen TNI bertujuan untuk memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi di satuan, di mana ujungnya adalah menumbuhkan semangat perubahan dalam menciptakan manajemen serta birokrasi yang bersih, accountable, dan transparan. Kapok Sahli memimpin rapat 70 Subcommittee on Undersea Fisheries bertempat di ruang rapat Pusidrosal pada Rabu 4 Juni 2025. Rapat yang dihadiri para asisten dan Pusidrosal, para kadis terkait mendengarkan laporan dari Kadis Geomar Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Bambang Maroto, ST MSC PSC CRMP, terkait inventarisir fitur bawah air yang sudah dikerjakan bersama tim selama kurun waktu setahun dan diajukan yang kemudian disetujui. Nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertemuan pada sidang Skaven 37 Submission Proposal di Bali. Wadang Pusidrosal mewakili dan Pusidrosal menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada panitia kurban Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 bertepat di Mako Pusidrosal pada Kamis 5 Juni 2025. Pada perayaan Idul Adha tahun 2025 ini, Pusidrosal akan menyembelih sebanyak 41 hewan kurban yang terdiri dari 13 sapi dan 28 kambing, yang nantinya panitia kurban akan mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat sekitar Mako Pusidrosal dan Komplek TNI AL serta prajurit Pusidrosal yang berhak mendapatkannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Sveva Jaya Mahir.